banyak hal yang memang kami harus koordinasikan, dimaksimalkan tentu akan menjadi bagian yang bisa memberikan kebahagiaan. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Khofifah, berbagai macam hal teknis tentang acara. Namun yang ingin kami catat adalah kami berterima kasih sekali atas support yang diberikan dalam mendukung kami ke depannya nanti. Kalau kita berpikir pada standpoint mencari perbedaan, kami tidak akan duduk bersama. Perbedaan terlalu banyak. Pak sudah sampaikan, harusnya PKS dan Demokrat yang merayu kami untuk mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Iyalah, sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan, yang paling representatif adalah PKS dan Demokrat karena mereka di luar pemerintah. Usul yang satu paket itu dari Nasdem awalnya. Jadi kalau itu mau dikembalikan ke bab satu, bagi kami tidak masalah. Tapi bahwa cawapres yang diusulkan oleh Partai Nasdem berasal dari luar koalisi itu memang muncul kan ke dalam meja perundingan? Tidak. Nggak ada. Hanya aja teman-teman yang kita serahkan pada Pak Anies. Pak Anies lah kemudian yang memutuskan untuk siapa yang kemudian menjadi wakilnya. Ini kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria dan cara menentukan. Mengapa? Karena dua hal ini harus linear ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini, ya, yang saling melengkapi sehingga pemerintahan nanti kuat jika memang kami dipercaya oleh Republik Indonesia menang di pemilu 2024. Pertanyaan Pertama masalah elektabilitas, yang kedua kapasitas. Kemarin Pak Yusuf Kala mengatakan ya populer tidak penting. Kalau saya mengatakan populer, elektabilitas itu tetap penting. Ya. Nah, berarti tapi kapasitas populer nggak? Bentar dulu, saya belum selesai. Ya, Populer tetap penting, tapi kapasitas itu jauh lebih penting. Itu pernyataan saya di media nasional. Nah, saya mengatakan bahwasanya kenapa itu harus kami sampaikan. Menurut Majelis Syuro, Ahmad Heriawan itu memenuhi kriteria itu tadi. Dia mempunyai kapasitas menang karena dia sudah pernah teruji menang 2 kali di Pilgub. Yang kedua, dia punya kapasitas memimpin. Dia memimpin masyarakat yang kompleks dan yang begitu besar, ya, provinsi terbesar, ya begitu banyak tantangannya dan dia mendapatkan prestasi yang banyak. Ini kan capresnya wes ceto. Kami ingin membangun sebuah suasana kebatinan dalam bahasa Jawa, terminologi Jawa itu enak kan. Kenapa? Tentu harus belajar betul bagaimana proses pembangunan ini tidak hanya perjumpaannya hanya di simpangan. Kami bahkan membangun sebuah narasi baru dengan namanya orde kolaborasi. Udah sampai ke ranah itu. Jadi orde kolaborasi itu sebagai sebuah spirit bersama, karena selama ini kita hanya dijebak pada kompetisi-kompetisi, tapi proses kolaborasinya itu hanya sangat dini. Itu yang pertama. Jadi artinya siapapun mau satu paket, mau itu nanti tidak satu paket, bagi kami sami'na wa ta'na aja sama Pak Anies. Pak Anies oke, kita jalan. Koalisi oke, kita jalan. Jadi kami selalu mendahulukan kepentingan bersama. Nah, inilah bedanya. Di sini kenapa dibilang tadi sama Mas. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyambut baik dan mengapresiasi usulan Partai Demokrat yang ingin deklarasi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan dipercepat pada bulan Juni ini. Usulan yang bagus, tentu sangat kami apresiasi, kata Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf. Sebagai anggota tim 8, Muzammil berharap usulan itu bisa diwujudkan. Kendati demikian, Muzammil menyebut usulan ini mesti didiskusikan dengan seluruh anggota tim 8, bakal cawapres Anies Baswedan, serta pimpinan 3 partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Adapun koalisi perubahan ini terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Mudah-mudahan bisa kami wujudkan melalui dialog tim 8 dengan Capres dan pimpinan tertinggi 3 parpol koalisi, kata dia. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Andi Arief menyebut partainya mengajukan usul kepada Anies Baswedan agar deklarasi cawapres disegerakan pada bulan ini. Usulan ini disebut Andi mencuat karena melihat elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan. Hasil survei indikator politik Indonesia, misalnya, kembali menempatkan Anies di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 18,9%. Unggul dari Anies di posisi kedua adalah Ganjar Pranowo dengan suara sebesar 34,2%. Dan peringkat pertama diisi Prabowo Subianto dengan suara sebesar 38%. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator. Dugaan kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul ke Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan, kata Andi saat dihubungi. Jika pada bulan ini deklarasi cawapres tak kunjung ditunaikan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan. Deklarasi dulu, kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, kata dia. Andi menjelaskan, jika jarak deklarasi cawapres terlalu jauh, maka upaya menggerek elektabilitas cawapres itu bakal makin berat. Di sisi lain, ia menilai deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa segera bergerak optimal memenangkan bekas gubernur DKI Jakarta tersebut. Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan, supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies, kata dia. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, Koalisi Perubahan menetapkan tenggat waktu pengumuman cawapres paling lambat 16 Juli 2023. Kini nama cawapres Anies sudah mengerucut pada satu nama. Cawapres itu sudah kita putuskan di tim 8 menjadi satu nama. Kita tunggu kapan akan diumumkan ini ke publik, kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.